Terus juga baru ada istilah-istilah kayak gitu lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu saya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zal Al-Ghifari dengan NIM 121208071 dari kelas 4A akan memaparkan materi poster berupa PPT dengan judul Makna dan Penerapan Tarbiyah, Taklim dan Ta'dib dalam Pendidikan Islam. Pertama adalah pendahuluan dan tujuan. Dalam pendahuluan, Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana cara mendidik manusia menjadi baik, sebagaimana kebaikan tersebut menjadi untung bagi manusia itu sendiri. Nah, selain mendidik, Al-Quran juga mengajari manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, baik dalam ilmu pengetahuan maupun akhlak. Inti dari pendidikan dalam Al-Quran ini adalah manusia harus memahami dari mana mereka berasal dan bagaimana keberadaannya di dunia ini. Maksudnya keberadaan di dunia ini adalah bagaimana manfaat mereka di dunia ini. Nah, ada beberapa konsep yang dapat sehubungan dengan pendidikan dalam Islam, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'bid. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah menjelaskan konsep tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Yang kedua adalah menerapkan konsep tarbiyah, taklim, ta'dib dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah tarbiyah. Definisi tarbiyah menurut bahasa yaitu pendidikan, sedangkan definisi tarbiyah menurut istilah yaitu mendidik. Mendidik merupakan proses mengajarkan akhlak kepada seseorang agar orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Salah satu tokohnya yaitu Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Jadi pendidikan adalah usaha kebudayaan berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Makna tarbiyah dalam peserta didik yaitu makna tarbiyah dalam untuk peserta didik yaitu peserta didik akan diajarkan akhlak sehingga peserta didik mampu atau bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Sedangkan pendidik yaitu orang yang mengajarkan akhlak tersebut kepada peserta didik. Penerapannya di sekolah dan di lingkungan ada banyak ya, salah satu contohnya adalah kedisiplinan. Selanjutnya yaitu taklim. Definisi taklim menurut bahasa yaitu pengajaran, sedangkan menurut istilah yaitu mengajar. Di sini ada salah satu tokohnya yaitu Muhammad Rashid Ridho, yaitu merupakan seorang intelektual muslim. Rashid Ridho ini pernah mengatakan bahwa taklim adalah bertujuan untuk menanamkan beberapa ilmu kepada jiwa seseorang tanpa perbatasan ataupun syarat. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa mengajar itu merupakan proses transfer ilmu pengetahuan dari seorang pendidik ke peserta didik dengan tanpa batasan tertentu. Penerapannya di sekolah ada banyak ya, seperti mengajarkan ilmu pengetahuan sains, seni, ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ta'bid. Definisinya yaitu adalah pengenalan dan pengakuan. Ada salah satu hadis dari riwayat Ibu Hibban yang bunyinya yaitu Ad-dabani robba fa ahsana ta'dibi, yang artinya Tuhanku telah mendidikku dan telah membaguskan pendidikanku. Kemudian ada salah satu tokoh yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Attas dan seorang yang merupakan seorang cendekiawan dan filsuf muslim. Nah, tadi merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Menurut Naqib Al-Attas, ta'bid ini lebih cocok ke dalam konsep pendidikan, karena dalam konseptualnya ta'bid sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan baik. Dengan demikian, ta'dib lebih lengkap sebagai term yang mendeskripsikan proses pendidikan Islam yang sesungguhnya. Dengan proses ini diharapkan lahir insan-insan yang memiliki integritas kepribadian yang utuh dan lengkap. Maknanya untuk peserta didik dan pendidik yaitu seperti tarbiyah tadi, namun ini lebih spesifik lagi.
Kemudian penerapan di sekolah dan lingkungan sama, lebih spesifik lagi, dan tarbiyah dan taklim. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan daftar pustaka. Pertama yaitu kesimpulan. Di sini ada dua kesimpulan. Pertama yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'bid merupakan konsep untuk menjelaskan pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Tarbiyah sendiri menjelaskan konsep pendidikan, taklim menjelaskan konsep pengajaran seperti ilmu pengetahuan, sains, sedangkan ta'bid menjelaskan pendidikan yang akhlak yang lebih spesifik dari tarbiyah. Kedua yaitu penerapan dapat dilakukan dengan cara mendidik peserta didik dengan akhlak mulia menurut ajaran Islam dan pengajaran berbagai ilmu pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian di sampingnya itu adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari materi pada poster kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.